Secara normatif, akuntan publik diharuskan untuk membuat penilaian objektif terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Namun demikian, pada kenyataannya permintaan tersebut tidak mudah dipenuhi, sehingga ada beberapa kantor akuntan publik justru melakukan hal sebaliknya. Salah satu fenomena terbesar yang pernah terjadi mengenai pelanggaran kantor akuntan publik dalam hal pemberian jasa akuntan adalah terkait dengan kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan publik Arthur Andersen, yang ketika itu menjadi salah satu dari 5 kantor akuntan publik yang terbesar di dunia. Skandal tersebut pada dasarnya menggambarkan bahwa Arthur Andersen justru melindungi Enron sebagai perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara benar. Setelah kasus itu terbukti dan diinvestigasi oleh SEC, maka terbongkarlah kecurangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut. Pada akhirnya, Enron dinyatakan bangkrut dan kantor akuntan publik Arthur Andersen juga berhenti dari praktek untuk memberikan jasa audit. Fenomena tersebut sangat terkenal. Di Amerika, untuk merespon fenomena tersebut, pemerintah Amerika Serikat pada akhirnya mengeluarkan sebuah undang-undang yang dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act dan membentuk sebuah lembaga bernama Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang bertugas untuk mengawasi praktek akuntan publik. Tujuannya cuma satu, yaitu melindungi para investor, para pengguna laporan keuangan, dan juga memastikan bahwa praktek akuntan publik tidak lagi menyimpang seperti sebelumnya. Video ini akan membahas mengenai undang-undang dan lembaga tersebut agar Anda memiliki kejelasan mengenai salah satu fenomena yang menjadi inspirasi bagi pengawasan akuntan publik secara lebih mendalam. Untuk itu, sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak sebuah video yang menggambarkan kasus Enron tersebut. Saya harap video tersebut cukup memberikan gambaran bahwa kantor akuntan tidak selamanya dapat menjalankan kewajibannya secara mandiri dan juga memberikan opini atau pendapat secara objektif. Video tersebut juga menggambarkan pentingnya pengawasan terhadap praktek akuntan publik. Di Amerika, kejadian itu akhirnya memicu diterbitkannya undang-undang yang bernama Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 untuk meningkatkan pengawasan terhadap akuntan publik di negara tersebut, yang pada akhirnya juga mengilhami mengenai perlunya pengawasan kantor akuntan publik di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, sesi ini kita akan coba sedikit memahami mengenai isi undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika, yang dikenal dengan nama SOX sebenarnya. Undang-undang ini mengatur 11 elemen. Yang pertama mengenai Public Company Accounting Oversight Board. Ini adalah lembaga yang didirikan setelah adanya skandal akuntansi itu, yang berfungsi untuk mengawasi praktek akuntan publik. Kedua, soal auditor independence, lalu corporate responsibility, kemudian enhanced financial disclosure, lalu analisis konflik
of Interest. Ada juga Commission Resources and Authority. Kemudian terkait Studies and Report, Corporate Criminal Fraud Accountability, White Collar Crime Penalty Enhancement, lalu ada juga Corporate Tax Returns, dan terakhir Corporate Fraud Accountability. Masing-masing akan kita bahas secara singkat bagi berikut. Nah, terkait PCAOB, undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah perlu membentuk PCAOB ya, atau Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik ya, untuk melakukan pengawasan independen terhadap kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit. Dalam hal ini auditor. Nah, Dewan Pengawas Pusat ini bertugas untuk mendaftarkan auditor, mendefinisikan proses dan prosedur khusus untuk audit kepatuhan, memeriksa dan mengawasi perilaku dan kontrol kualitas, dan menegakkan kepatuhan dengan mandat khusus SOX. Jadi ini kalau di Indonesia mirip seperti OJK sebenarnya. Lalu soal independensi auditor. Undang-undang ini menetapkan standar independensi auditor eksternal ya, untuk membatasi konflik kepentingan. Ini perlu diatur karena memang pada kenyataannya banyak juga kantor akuntan publik yang membuka jasa assuran tapi juga konsultan sekaligus. Nah, ini yang salah satu boleh dikatakan sebagai salah satu sumber penyebab mengenai skandal akuntansi yang sering terjadi ini. Dan salah satunya terjadi dengan Arthur Andersen ketika itu. Lalu membahas persyaratan persetujuan auditor baru, rotasi mitra audit, dan persyaratan pelaporan auditor. Nah, yang ketiga, bagian ini juga mengatur mengenai pembatasan perusahaan audit dari menyediakan layanan non-audit, misalnya konsultasi, seperti yang disebut, untuk klien yang sama. Kalau dulu hanya himbauan atau dalam standar aja, tapi setelah ada kasus ini, pembatasan itu dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang, bahwa KAP tidak boleh mengaudit perusahaan yang sama dengan yang diberi konsultasi. Supaya apa? Ya supaya bisa tidak bias ya, bisa mandiri, bisa independen. Lalu soal tanggung jawab perusahaan atau corporate responsibility. Undang-undang ini mengamatkan bahwa eksekutif senior mengambil tanggung jawab individu untuk keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan perusahaan. Jadi secara personal, para direktur juga punya tanggung jawab di sini, diatur bahwa laporan keuangan itu akurat. Ya. Kalaupun ada yang keliru, berarti tanggung jawab itu ada di mereka. Di sini juga mendefinisikan interaksi auditor eksternal dan komite audit perusahaan, dan menentukan tanggung jawab pejabat perusahaan untuk keakuratan dan validitas laporan keuangan perusahaan. Kembali ini soal tanggung jawab perusahaan terkait laporan keuangannya. Biar tidak saling menyalahkan. Nanti kalau tidak akurat, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kalaupun ada skandal, pasti juga nanti bisa dilacak dengan ketentuan ini. Lalu bagian ini juga menyebutkan batasan spesifik pada perilaku pejabat perusahaan dan menjelaskan penyitaan spesifik atas tunjangan dan hukuman perdata untuk ketidakpatuhan. Jadi mulai ada sanksi ya, ketika ada perilaku-perilaku yang bisa berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan yang diaudit itu. Selanjutnya terkait dengan peningkatan pengungkapan keuangan. SOX ini juga menjelaskan bahwa persyaratan pelaporan yang disempurnakan untuk transaksi keuangan itu perlu dilakukan ya, termasuk transaksi di luar neraca, angka pro forma, dan transaksi saham pejabat perusahaan. Jadi elemen pengungkapannya ditambah ya, lebih detail ya, lebih banyak. Lalu di sini juga menjelaskan pentingnya pengendalian internal untuk memastikan keakuratan laporan keuangan dan pengungkapan, dan mengamanatkan audit dan laporan keuangan tentang pengendalian tersebut. Ini penekanan mengenai pentingnya SPI
Ya sebenarnya berbagai skandal itu juga menunjukkan tidak berfungsinya SPI sebenarnya. Nah setelah kejadian Enron, SOX ini mengatur secara detail mengenai pentingnya pengendalian dan juga laporan audit atas pengendalian tersebut ya. Lalu aturan juga di sini berkaitan dengan analis konflik of interest. Jadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh analis keuangan. Di sana menjelaskan langkah-langkah yang dirancang untuk membantu memulihkan kepercayaan investor dalam pelaporan analis sekuritas. Jadi analis ini kan dalam pasar modal sangat strategis ya perannya. Artinya ketika analis itu membuat analisis terhadap laporan keuangan perusahaan publik, ya tidak bisa lagi seenaknya. Artinya nanti karena analisis mereka akan berpengaruh pada naik turunnya harga saham perusahaan yang dianalisis. Jadi harus ada ketentuan yang lebih ketat lagi. Sehingga di sini juga diatur mengenai definisi kode etik ya untuk analisis sekuritas. Ya. Ada kode etiknya sekarang dan membantu pengungkapan konflik kepentingan yang dapat diketahui. Jadi jangan sampai seorang analis itu membuat analisis ya dengan tujuan untuk menaikkan harga saham perusahaan tertentu. Ya, jangan sampai tersebut ya terjadi. Lalu ada juga Komisi Sumber Daya dan Otoritas. Di sini mengatur mengenai definisi praktek ya, untuk mengembalikan kepercayaan investor pada analis sekuritas. Lalu juga mendefinisikan SEC, ya, Otoritas Pasar Modal di Amerika, ya, untuk mengecam atau melarang profesional sekuritas dari praktek dan mendefinisikan kondisi di mana seorang dapat dilarang berpraktek sebagai broker, penasihat, atau dealer. Nah, ini terkait dengan penelitian ya dan laporan-laporan. Di sini juga diatur, ya, salah satunya mengatur mengenai keharusan Controller General atau GAO, General Accountability Office atau BPK-nya, BPK Amerika, GAO, dan SEC, Otoritas Pasar Modal, untuk melakukan berbagai penelitian dan melaporkan teman mereka. Lalu studi dan laporan mencakup misalnya nih efek konsolidasi KAP, kemudian peran lembaga pemerintahan kredit dalam pengurasan pasar sekuritas, kemudian terkait dengan pelanggaran sekuritas dan tindakan-tindakan terkait penegakan hukum, dan terkait dengan apakah bank investasi membantu Enron, Global Forcing, dan lainnya untuk manipulasi pendapatan dan mengaburkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Ini mungkin poin kedua lebih ke soal termasuk di dalamnya mengatur investigasi lebih jauh yang mengenai kasus Enron itu ya. Ini kan sifatnya penyelidikan juga sebenarnya. Selanjutnya ada Corporate and Criminal Fraud Accountability. Di sana menjelaskan hukuman pidana khusus ya terkait dengan tindakan manipulasi, kemudian perusakan atau mengubah catatan keuangan atau campur tangan lain dalam investigasi sambil memberikan perlindungan pada tertentu bagi pelapor. Nah, tiga yang terakhir nih, lalu ada White Collar Crime Penalty Enhancement, itu peningkatan hukuman untuk kejahatan kerah putih ya. Jadi undang-undang ini juga mengatur bahwa hukuman ini perlu ditingkatkan ya, yang terkait dengan kejahatan kerah putih dan di dalamnya ada konspirasi juga ya. Ini merekomendasikan pedoman hukuman yang lebih kuat dan secara khusus menambahkan kegagalan untuk mengesahkan laporan pengusaha sebagai tindak pidana. Jadi soal pengesahan itu jadi ranah pidana ya di sana. Lalu soal penyampaian SPT ya. Di sana diharuskan ini Pak CEO harus tanda tangan SPT perusahaan. Ini juga mengikat tanggung jawab juga. Nanti kalau SPT-nya tidak benar, CEO ya bisa jadi kena hukuman juga. Ya.
Lalu yang terakhir mengenai corporate fraud accountability, ini pertama mengidentifikasi penipuan perusahaan ya, atau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan catatan sebagai tindak pidana ya, dan menggabungkan pelanggaran tersebut dalam hukuman tertentu. Tidak bisa main-main lagi nih kalau soal perusahaan catatan. Lalu juga merevisi pedoman hukum dan memperkuat hukuman mereka terkait hal itu. Dan bagian ini juga memungkinkan SEC untuk menghentikan sementara transaksi atau pembayaran dianggap besar atau tidak biasa. Ini kan juga mungkin dianggap red flag ya. Kalau transaksi atau transfer yang besar gitu, ya perlu di stop dulu. Ya, SEC punya kewenangan tadi diatur dalam SOX ini. Saya kira demikian. Sedikit banyak mengenai undang-undang yang berlaku di Amerika sebagai respon atas kasus Enron, skandal akuntansi yang mungkin terbesar ya sejauh ini, yang akhirnya juga menginspirasi banyak otoritas di dunia untuk mulai menerapkan pengawasan yang ketat terhadap praktek akuntan publik.